Salam sehat dan selamat pagi kepada Patri dan teman-teman semuanya. Inilah yang saya ketahui tentang cerita APEC. Latar belakang APEC, perubahan dalam konteks politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Contoh dari kerjasama regional itu antara lain NAFTA, North American Free Trade Area, atau kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Utara. Kedua, adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay. Kekhawatiran tersebut sempat menimbulkan ketidakpastian atas masa depan perekonomian dunia. Ketiga, adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Tujuan dari APEC merupakan untuk mengembangkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Selain itu, APEC bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC melakukan kerjasama dalam 3 ruangan lingkup yang disebut dengan 3 pilar kerjasama APEC. Ketiga pilar itu adalah liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi usaha, kerjasama ekonomi, dan teknik. Anggota-anggota APEC. Yang pertama, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Republik Tiongkok, Hong Kong, RRC, Meksiko. Peran Indonesia dalam APEC. Yang pertama, APEC Summit 15 November 1994. Kedua, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 1994. 3. Deklarasi Perumus Bogor dan tujuan Bogor di APEC Summit 1994. Keempat, Indonesia ketua APEC di tahun 1994. Kelima, mesin dari formasi Ecotech, ekonomi, dan kerjasama teknis. Peran saya jika menjadi anggota APEC. Yang pertama, mengembangkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Ketiga, memperjuangkan kepentingan ekonomi dan di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional.